Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, kita percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kami yang Sade Bermazmur Ministry, kami mau mengajak ibu saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya, haleluya. Saat ini kami rindu menyenangkan membawa setiap puji-pujian kami. Hadirlah Tuhan mengurapi setiap kami. Kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami semua. Haleluya. But
Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam satu nama Allah kami yang luar biasa Yesus Kristus, kami siap Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yang saat ini saya akan menyampaikannya di dalam Injil Markus pasal 12. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berbicara mengenai iman kita, ya, iman kita orang percaya akan menentukan kualitas hidup kita. Artinya setiap orang yang beriman, ya, percaya kepada sesuatu, percaya kepada apa yang dia percayai, itu akan menentukan imannya terhadap apa yang dia percayai. Nah, pada saat ini ada satu contoh yang luar biasa di dalam Alkitab yang perlu kita pelajari, dan ini menjadi pelajaran bagi kita setiap umat-umat Tuhan sebagai umat-umat pilihan Allah. Kita mau lihat bahwa beriman kepada Tuhan itu tidaklah cukup. Beriman kepada Tuhan itu tidaklah cukup dengan hanya sekedar kita mengakui atau kita mengakui dengan mulut kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka pelajaran penting buat kita adalah beriman kepada Tuhan itu akan menentukan kualitas kita, ya, kualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya akan membacakan Alkitab, beberapa ayat di dalam Alkitab. Ada satu kisah yang luar biasa yang menginspirasi setiap umat Tuhan dalam Markus, ya, dalam Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44, beginilah firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat yang kita baca, maka kita akan menemukan ada 3 pelajaran besar bagi kita orang percaya untuk kita dapat memahami pesan Tuhan melalui firman Allah yang kita baca. Yang pertama adalah kita menemukan bahwa Yesus mengamati perilaku manusia. Ya, pertama Yesus mengamati, Yesus melihat perilaku manusia. Yesus melihat setiap tindak tanduk manusia. Siapapun dia, Yesus selalu perhatikan. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari perilaku manusia. Ya,
ada pelajaran yang luar biasa yang perlu kita petik dari perilaku manusia. Konteksnya adalah wanita atau janda yang miskin. Yang ketiga, ternyata perilaku manusia, ya, perilaku kita manusia itu mencerminkan iman kita. Berarti perilaku kita itu mencerminkan iman kita. Nah, kita akan mulai dari poin pertama, yaitu Yesus mengamati perilaku manusia. Saya akan kembali membacakannya ayat tersebut di dalam ayat 41. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, luar biasa. Kita temukan bahwa yang pertama, Yesus duduk, ya. Yesus duduk di suatu tempat, ya. Yesus duduk di suatu tempat yang dapat mengamati semua orang yang memberi persembahan. Saudara, budaya mempersembahkan atau budaya memberikan persembahan pada zaman Yesus itu memberikan persembahan. Kalau seperti zaman sekarang mungkin masih ada, ya, ada yang masih memakai kotak seperti ini, ya, kotak persembahan, ya, masih ada yang memakai kotak persembahan. Tetapi mungkin ada yang sekarang yang memakai sudah bukan kotak lagi, ya, tetapi biasanya yang dijalankan, ya, jadi sudah tidak maju di depan. Nah, tetapi kita melihat peristiwa mengenai janda, ya, ibu janda ini yang memberikan persembahan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus duduk dekat dengan tempat orang memberikan persembahan. Artinya begini, pada saat itu dalam suatu perkumpulan, Yesus duduk di dekat, artinya mungkin bisa saja pada waktu itu di depan yang berdekatan dengan kotak persembahan pada waktu itu. Nah, kita membaca ayat tadi di mana Yesus memperhatikan perilaku setiap orang yang memberikan persembahan. Ya, Yesus tahu, saudara. Dari ayat yang kita baca, kita melihat bahwa ternyata Yesus selalu memperhatikan setiap persembahan yang diberikan. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa persembahan apapun yang kita berikan, ya mungkin itu di gereja kita masing-masing, ya. Ya mungkin di gereja kita masing-masing hari-hari ini. Perlu kita ingat bahwa ketika kita memasukkan persembahan, ya, ketika kita memasukkan persembahan yang ada, mungkin kita masih memakai kotak, ya, atau mungkin sudah tidak memakai kotak. Tapi yang pasti begini, setiap persembahan yang kita masukkan, ya, setiap persembahan yang kita berikan, itu Tuhan perhatikan, itu Tuhan lihat. Tuhan lihat dari tempat yang maha tinggi setiap apa yang kita bawa, setiap apa yang kita persembahkan. Bahkan saudara, kita perhatikan, Dia bukan hanya memperhatikan, Yesus bukan hanya sekedar melihat setiap orang yang memberikan persembahan, tetapi saudara, Yesus melihat sampai ke dalam hati, perilaku pada saat kita memberikan persembahan. Yesus lebih melihat kepada perilaku kita, bagaimana kita pada saat kita memberi persembahan. Kalau kita membaca ayat tadi, di sana ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan, ya, dengan jumlah yang sangat banyak.
dengan jumlah yang sangat besar. Ya. Namun kita melihat bahwa ternyata orang-orang kaya ketika mereka memberikan persembahan, ya ketika mereka membawa dalam jumlah yang besar, ya Yesus amati, Yesus lihat. Mungkin kita akan berpikir begini, ketika kita memberikan korban persembahan yang besar, ketika kita membawa korban yang sangat besar, kita persembahkan, kita masukkan ke dalam kotak persembahan, mungkin kita berpikir begini, pasti persembahan saya diterima oleh Tuhan Yesus. Pasti persembahan saya berkenan kepada Dia. Namun saudara, jangan dulu. Ya, nanti kita lihat selanjutnya apa yang terjadi dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan yang banyak, yang memberikan korban yang banyak, tetapi ketika Yesus melihat perilaku pada saat mereka memberi persembahan, nanti kita temukan siapa sebenarnya korban yang berkenan kepada Tuhan. Apakah korban seorang janda yang miskin atau korban setiap orang-orang kaya yang hadir pada saat itu. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa Yesus amati persembahan kita. Yesus amati persembahan yang kita bawa. Sedikit atau banyak, Yesus amati. Tapi jangan lupa, Yesus tidak terkesan dengan seberapa besar, seberapa banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi Yesus terkesan kepada perilaku kita pada saat kita datang memberikan korban persembahan. Yesus sangat terkesan kepada perilaku kita pada saat kita memasukkan korban persembahan. Nah, ini yang perlu kita harus cermati, kita perlu pelajari sehingga benar-benar setiap korban persembahan kita itu benar-benar berkenan, menyenangkan hati Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat untuk Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita melihat yang kedua. Yang kedua kita melihat, jadi yang pertama Yesus mengamati perilaku manusia. Yang kedua, ada pelajaran penting yang perlu kita pelajari dari kisah seorang janda miskin ini yang menentukan perilaku kita. Nah, saudara, yang pertama, orang kaya ketika mereka datang mempersembahkan kepada Tuhan, ya, kenapa mereka tidak berkenan persembahannya? Ternyata kalau kita melihat bahwa sikap mereka, ya sikap orang-orang kaya pada saat memberikan persembahan, ya udah semau gue, ya sakarepe dewe mempersembahkan persembahan. Yang ada dalam pemikiran mereka saat itu adalah uang mereka banyak, jadi uang sebesar apapun mereka mempersembahkan kepada Allah, dan mereka berpikir kalau uang persembahan yang besar itu pasti berkenan, sehingga sikap mereka pada saat mereka melakukan persembahan pada saat itu adalah sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Sakarepe dewe, semau gue. Yang penting persembahan banyak. Yang penting persembahan banyak. Nah, kita melihat bahwa ketika kita melakukan sesuka hati kita, ya, sesuai dengan perilaku kita, bukan sesuai dengan perilaku yang Yesus mau, maka setiap persembahan kita itu tidak akan berkenan kepadanya. Nah, yang kedua kita melihat seorang janda yang miskin, ya, ketika dia datang memberikan persembahan di dalam kota tersebut, maka kita melihat dia ini perilakunya adalah dia datang di depan kotak dan memberikan persembahan itu dengan tulus hatinya. Jadi dengan ketulusan, dengan pasrah, ya, dengan pasrah terhadap persembahannya itu dia pasrah. Dia pasrah. Jadi sesuai dengan hati nuraninya. Alasannya apa, saudara? Kenapa wanita ini pasrah? Sebab dia hanya punya 2 peser.
ya, hanya punya 2 peser. Ya, 2 peser, 1. Jadi persembahannya itu adalah benar-benar persembahan yang terakhir. Ya, tidak ada lagi yang ada padanya, tidak ada lagi yang tertinggal dalam dirinya. Yang dia persembahkan itu semua persembahan yang terakhir. Tidak ada lagi yang dia bisa harapkan. Tidak ada lagi yang bisa dia pakai selanjutnya untuk kelangsungan hidupnya mungkin. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang kaya. Ketika mereka datang mempersembahkan persembahan, orang kaya masih punya duit. Di dompet mungkin masih punya. Di ATM mereka masih punya mungkin. Kalau zaman sekarang ya. Zaman dulu mungkin belum punya ATM. Tapi kalau zaman sekarang, orang-orang kaya mereka punya banyak duit di bank. Ya, mereka punya ATM. Mungkin orang kaya berpikir, mereka mempersembahkannya sudah. Mereka tidak punya beban. Ya. Kalaupun mereka punya beban itu mereka lakukan karena terpaksa. Ya, terpaksa sebenarnya nggak mau berkorban tapi mereka mau berkorban. Nah, ini juga perilaku-perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, perempuan ini ketika dia datang memberikan persembahan, firman Tuhan katakan bahwa dia datang membawa semua yang dia miliki, apa yang dia punya. Saya akan membacakannya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Semua dia bawa, semua dia persembahkan. Tidak ada lagi yang bisa dia harapkan untuk kelangsungan hidupnya. Pertanyaannya begini, mungkinkah orang-orang kaya di zaman sekarang mampu memberikan persembahan sama seperti yang dilakukan oleh wanita yang miskin, seorang janda yang miskin? Mungkinkah orang-orang kaya zaman sekarang bisa memberikan semua yang ada padanya? Semua yang ada padanya diberikan kepada Tuhan. Orang-orang kaya zaman sekarang akan berkata bahwa kalau saya akan memberikan semua yang ada pada saya, pendeta saya bisa menjadi kaya. Ya. Tapi saudara, kita melihat bahwa iman kita kepada Tuhan itu akan menentukan kualitas kita. Ya, kualitas kita itu karena iman kita. Sebagaimana kita beriman, maka kualitas kita akan tercermin, akan terlihat dari perilaku kita. Konteksnya perilakunya adalah pada saat kita memberi persembahan. Hari-hari ini kita sudah menjadi orang yang memberi atau menerima. Kita menjadi orang percaya yang memberi atau menerima. Tapi kita perhatikan dari peristiwa ini, janda yang miskin dia datang mempersembahkan ya di atas kotak persembahan, dikatakan dengan tulus. Semua dia tidak pikirkan akan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, itu yang kedua, kita melihat pelajaran yang kita petik dari orang kaya dan janda miskin. Nah, kita akan lebih fokus lagi kepada apa yang akan kita lihat mengenai perilaku itu tercermin, ya, perilaku itu mencerminkan iman kita melalui kisah seorang janda miskin. Nah, kita melihat yang pertama, perilaku mencerminkan iman melalui peristiwa janda memberikan persembahan. Yang pertama, janda miskin itu memberikan persembahan atas dasar iman. Perhatikan, janda miskin ini datang mempersembahkan persembahan itu atas dasar iman.
bukan atas dasar berapa banyak, berapa duit yang dia punya. Ya, logikanya begini, kalau dia memakai atas dasar pemikirannya, dia akan berkata, ketika dia punya 2 peser uang, dia akan berkata begini, saya akan memberikan 1 dan 1-nya saya simpan untuk kelangsungan hidup saya, untuk memberi makan selanjutnya. Ya. Tapi wanita ini melakukannya bukan atas dasar pertimbangan itu, tetapi atas dasar pertimbangan iman yang dia miliki. Dua-duanya, 2 peser duit itu, 1 duit itu, ya, dia datang bawa semua. Ya. Itu atas dasar imannya. Atas dasar iman. Luar biasa yang akan terjadi di akhir zaman bila orang kaya datang mempersembahkan persembahan, dia datang bawa semua. Wow. Kenapa? Karena dia lakukan dengan iman. Ketika seorang wanita janda miskin mempersembahkan semua, dia nggak pikir lagi masa yang akan datang, besok dia mau makan apa. Tapi kalau orang kaya mempersembahkan, ketika mereka datang mempersembahkan, besok masih ada, duit masih ada, di dompet, di rekening, di ATM, itu masih punya. Tapi wanita ini tidak, dia lakukan atas dasar iman. Yang kedua, janda miskin ini memberi seluruh hidupnya, ya. Janda miskin ini memberi seluruh hidupnya, seluruh kepunyaannya. Seluruh yang dia punya, dia persembahkan. Artinya seluruh hidupnya dia persembahkan. Dia tidak pikir nanti saya mau beli apa untuk makan. Saya mau beli apa untuk minum. Besok saya mau makan apa, mau minum apa. Dia tidak pikir hidupnya. Karena dia sudah beri semua. Apalagi yang dia mau pikirkan. Nah, yang ketiga, janda miskin itu memberi apa yang ada padanya. Memberi apa yang ada padanya, bahkan termasuk seluruh biaya hidup. Jadi semua yang ada padanya termasuk biaya hidupnya, dia persembahkan kepada Yesus. Wow. Semua yang dia punya, bahkan seluruh hidupnya. Kenapa seluruh hidup? Karena hidupnya selanjutnya dia nggak tahu mau buat apa lagi. Kemudian yang keempat, janda miskin ini ketika dia mempersembahkan semuanya, dia pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Wah, saudara, dia telah mempersembahkan di dalam kotak persembahan. 2 peser duit sudah dia bawa dipersembahkan. Firman Tuhan katakan ketika dia pulang, dia tidak membawa apa-apa lagi. Sudah tidak ada lagi yang bisa dia harapkan dari apa yang sudah dia beri. Kemudian yang kelima, janda miskin itu memberikan persembahannya tidak memperdulikan, tanpa memperdulikan kepentingannya. Saudara, janda miskin ini memberikan persembahannya tanpa dia berpikir untuk kepentingannya sendiri. Saudara, ini pelajaran penting buat kita. Ketika kita tidak menganggap kebutuhan kita itu penting di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan atas dasar karena bukan kepentingan kita tetapi kepentingan Tuhan, maka saya yakin kita sedang melakukan firman Tuhan di mana perilaku kita mencerminkan iman kita kepada Tuhan. Dahsyat. Haleluya. Pelajaran yang luar biasa yang bisa kita petik dari firman Tuhan malam ini. Kita melihat bahwa
Janda miskin ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita orang percaya yang hidup di akhir zaman ini adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita lakukan firman Tuhan, mempersembahkan semua sehingga kita tidak punya apa-apa lagi, sehingga kita sudah tidak punya apa-apa, semua kita persembahkan kepada Tuhan, maka satu hal yang harus kita ingat, semua yang kita punya, oke, tidak ada lagi. Tetapi kita masih punya satu hal, yaitu kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan, di mana Tuhan yang berjanji ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kita melihat kisah selanjutnya dari perempuan ini. Saya membacakannya. Maka dipanggilnyalah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Janda miskin ini memberi lebih banyak. Logika berpikir kita adalah seharusnya yang lebih banyak yang dilakukan, yang diberi adalah orang kaya. Tetapi kita melihat Yesus berkata kepada murid-muridnya, janda miskin ini sudah melakukan, sudah mempersembahkan lebih banyak dibanding orang-orang kaya. Nah, terus memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab, perhatikan, sebab mereka semua, ya, sebab mereka orang-orang kaya, mereka memberi dari kelimpahannya. Jadi mereka memberi dari apa yang mereka punya. Jadi mereka ketika memberi persembahan, mereka masih punya, masih ada yang tertinggal. Nah, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, seluruh kebutuhannya, seluruh biaya hidupnya, semua apa yang ada padanya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa perempuan ini ternyata lebih banyak memberi daripada orang-orang kaya. Saudara, sikap hati kita, perilaku kita mencerminkan apa yang kita beri. Kita melakukan untuk Tuhan, yaitu akan tercermin dari sikap perilaku kita. Ketika kita lakukan firman Tuhan berdasarkan iman, ya, bukan berdasarkan kemampuan yang kita miliki, bukan berdasarkan banyaknya harta yang kita miliki, tetapi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melihat bahwa sekecil apapun persembahan yang kita lakukan untuk Tuhan, maka kita lihat Yesus akan berkata, karena Dia sudah melihat bukan hanya sebesar atau sekecil apa yang kita buat, tetapi Dia melihat ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus. Kita melakukannya karena dasar iman kepada Dia. Maka firman Tuhan berkata bahwa persembahan kita itu lebih besar dibanding orang-orang kaya yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menggugah kita, orang-orang percaya, orang-orang beriman kepada Tuhan, untuk kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan buat kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita melakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan firman Tuhan, persembahkan seutuhnya, ya, bawa persembahan seutuhnya sesuai dengan hati kita kepada Tuhan, dengan ketulusan kita kepada Tuhan, tidak dengan dipaksa, ya, tidak dengan keterpaksaan kita, tetapi kita bawa kepada Tuhan sebagai tindakan iman kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati setiap
persembahan kita. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal, menjadi pedoman untuk kita orang-orang percaya. Semakin kita rindu melakukan firman Tuhan, semakin kita melakukan persembahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, salam damai untuk kita semua. Haleluya.